Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Maudiwiliastri dari Prodi Manajemen kelas sore semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kewirausahaan mengenai strategi memulai bisnis. Pertanyaan awal yang sering muncul ketika kita ingin memulai suatu bisnis yang pertama yaitu jenis bisnis apa yang akan kita lakukan. Pertanyaan ini merupakan pertanyaan umum yang sering ditanyakan seseorang yang ingin memulai bisnis, yaitu jenis bisnis apa yang akan kita lakukan. Yang selanjutnya yaitu berapa banyak modal yang saya perlukan. Untuk modal itu tergantung seberapa besar bisnis yang akan kita jalankan. Jika kita ingin menjalankan bisnis yang berskala besar, maka modal yang kita perlukan juga besar, dan begitu juga sebaliknya. Selanjutnya yaitu produk apa yang akan saya buat bisnis. Untuk produk, kita bisa menggunakan produk sendiri. Namun jika kita tidak memiliki produk sendiri, kita bisa menggunakan produk orang lain. Jadi kita hanya perlu memilih salah satu produk mana yang lebih efektif untuk kita menjadikan produk untuk memulai suatu bisnis atau usaha. Selanjutnya, apakah produk saya akan laku di pasaran? Untuk pertanyaan yang ini itu tergantung dari seberapa minat masyarakat terhadap produk kita dan seberapa banyak pesaing kita dalam bisnis yang sama. Itu sangat menentukan apakah produk kita akan laku di pasaran atau tidak. Yang selanjutnya yaitu bagaimana cara saya mempromosikan produk saya. Untuk promosi, di zaman sekarang kita bisa menggunakan sosial media seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, atau juga kita bisa menggunakan brosur atau selembaran yang lainnya. Yang selanjutnya, bagaimana jika bisnis saya tidak berhasil? Untuk memulai suatu bisnis, kegagalan itu merupakan hal yang biasa. Namun, kegagalan itu bukan berarti akhir dari bisnis kita. Jadi kegagalan itu merupakan awal dari bisnis yang akan kita jalankan. Jadi jangan pernah takut gagal jika ingin memulai suatu usaha atau bisnis, karena kegagalan itu merupakan hal yang biasa. Selanjutnya yaitu faktor internal hambatan memulai bisnis. Perasaan takut gagal dan tidak mau mengambil resiko. Ini merupakan hambatan yang paling utama, yaitu takut gagal. Jika seseorang sudah takut gagal, berarti mereka tidak akan memulai suatu usaha. Jadi mereka tidak akan berkembang. Yang untuk selanjutnya yaitu rendahnya kemampuan dan pengalaman dalam mengelola usaha. Untuk faktor internal hambatan ini, kita bisa mengatasinya yaitu dengan mencari partner yang sudah berpengalaman dalam bidang atau bisnis yang akan kita lakukan. Setidaknya dia mengerti apa atau tentang produk apa yang akan kita mulai untuk bisnis. Jadi kita tidak perlu susah terhadap faktor internal hambatan tentang kemampuan kita atau pengalaman kita yang tidak tahu akan usaha tersebut. Jadi kita harus mencari partner kerja atau rekan kerja yang memiliki pengalaman yang lebih. Jadi kita bisa lebih terbantu. Untuk selanjutnya, tidak memiliki modal yang cukup. Untuk faktor internal ini, kita bisa melakukannya dengan menjadi reseller. Jadi kita tidak perlu menyetok barang, jadi kita hanya perlu promosi. Untuk promosi kita bisa di mana saja, bisa di all shop atau sosial media. Kalau di all shop bisa di Shopee, Tokopedia, dan yang lain-lain. Strategi memulai bisnis. Untuk yang pertama yaitu menentukan peluang. Menentukan peluang itu artinya mencari kesempatan dari adanya kebutuhan individu atau masyarakat. Jadi untuk menentukan peluang, kita harus tahu seberapa kebutuhan tersebut dibutuhkan oleh masyarakat atau individu. Jadi kita harus bisa tahu kebutuhan yang saat ini sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat atau individu tersebut. Selanjutnya yaitu menentukan target pasar. Menentukan target pasar itu merupakan hal yang terpenting dalam memulai suatu bisnis. Jadi
menentukan target pasar itu artinya kita akan menjual produk kita itu ke siapa, di kalangan apa, dan di usia berapa atau profesi apa juga bisa. Jadi target pasar itu sangat menentukan untuk memulai bisnis. Yang selanjutnya yaitu peka terhadap tren. Ini merupakan cara promosi atau memulai usaha yang sangat tepat, yaitu dengan peka terhadap tren. Jadi jika kita menjual barang atau produk yang sedang tren saat ini, maka pendapatan kita atau peluang yang kita dapat itu lebih besar. Jadi omset kita bisa juga lebih banyak. Yang selanjutnya yaitu 5 kunci sukses dalam memulai suatu bisnis. Yang pertama yaitu memiliki niat atau keinginan yang kuat untuk memulai suatu bisnis. Dari semua hal, jika kita ingin memulai suatu bisnis, jika kita tidak memiliki niat, maka bisnis tersebut tidak akan jalan. Memulai bisnis harus memiliki niat yang kuat terlebih dahulu, karena niat merupakan tujuan. Jadi jika tidak ada niat, berarti tidak akan ada tujuannya. Yang selanjutnya yaitu mempunyai keberanian dan keteguhan dalam memulai proses merintis bisnis. Hal tersebut sangat dibutuhkan karena memulai suatu bisnis itu pasti ada kegagalan. Jadi kita harus memiliki keteguhan atau kesabaran dalam merintis bisnis tersebut. Selanjutnya yaitu jangan pernah takut gagal dalam memulai suatu bisnis. Seperti poin yang kedua, kegagalan itu bukan merupakan akhir dari bisnis kita, karena kegagalan itu merupakan awal dari bisnis yang akan kita mulai. Jadi jangan pernah takut akan kegagalan. Selanjutnya selalu bekerja keras dan pantang menyerah. Hal tersebut sangat diperlukan, karena jika kita memulai suatu usaha, kita pasti akan ada gagal, menyerah, dan tidak percaya akan produk kita atau bisnis kita akan maju. Jadi kita harus bekerja keras lagi dan pantang menyerah. Yang terakhir yaitu berdoa. Semua poin-poin tersebut tidak akan ada gunanya jika kita tidak kita imbangi dengan berdoa, karena berdoa itu merupakan kunci dari segalanya. Yang selanjutnya, ini merupakan contoh permasalahan strategi memulai suatu bisnis di masa pandemi. Usaha atau bisnis yang bisa dilakukan di masa pandemi, hal yang pertama yang kita lakukan, strategi yang pertama adalah membaca peluang di masa pandemi. Yang kedua, menentukan target pasar. Yang ketiga, menentukan tempat jualan. Yang terakhir yaitu cara menarik konsumen. Di sini saya mengambil contoh untuk jualan apa yang bisa dilakukan di masa pandemi, yaitu jualan masker. Masker merupakan kebutuhan yang umum atau sangat dibutuhkan bagi masyarakat untuk zaman sekarang. Dan untuk menentukan target pasar, kita bisa mentargetkan ke semua kalangan, bisa anak-anak, remaja, juga orang tua. Untuk anak-anak, kita bisa mendesain maskernya seperti desain kartun, boneka, dan yang lain-lain. Dan untuk target ke remaja, biasanya mereka suka yang simple, kalau enggak biasanya suka yang ada merek atau brand seperti Adidas, Nike, dan yang lain-lain. Dan untuk target pasar ke orang dewasa atau orang tua, biasanya mereka lebih suka ke motif-motif seperti batik. Kalau enggak batik, biasanya seperti ada tulisan atau tidak ada gambar burung garuda dan yang lain-lain. Dan untuk menentukan tempat jualan kita bisa melakukannya di pinggir jalan. Kalau enggak, kita bisa melakukan melalui sosial media atau online shop. Itu merupakan strategi bisnis di masa pandemi. Kesimpulan dari strategi dalam memulai bisnis yaitu menjalankan atau memulai suatu bisnis itu memang tidak mudah. Terbukti dengan sedikitnya jumlah pelaku wirausaha di Indonesia yang cuma 3,1% yang menjadi pelaku wirausaha di Indonesia.
Namun peluang untuk sukses lebih besar jika kita menjalannya dengan sabar, pantang menyerah, dan menggunakan strategi yang tepat. Dan jangan pernah takut akan kegagalan, karena keberhasilan berasal dari 1000 kali kegagalan. Demikian presentasi saya mengenai strategi memulai suatu bisnis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.